nasionalisme, NKRI, Pancasila, integritas, dan juga bahasa negara. Nah, teman-teman, jadi sini soal yang tadi itu adalah soal yang pasti keluar di tes seleksi masuk Akpol, Akmil, dan juga kedinasan. Nah, menurut kalian yang paling susah materi yang mana nih, teman-teman? Mendingan kita bedah soalnya bareng-bareng aja yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya hari ini. Nah teman-teman, kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan mempelajari materi mengenai wawasan kebangsaan teman-teman. Nah, tanpa lama-lama kita mulai aja langsung ya ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal pertama yuk, materi mengenai nasionalisme nih. Nasionalisme merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Wujud penerapan nasionalisme dalam kehidupan masa kini ditunjukkan dengan tindakan A. Mengumpulkan bantuan untuk korban longsor, B. Masyarakat mengadakan kerja bakti, C. Belajar tari daerah, E. Memimpin musyawarah kepala desa, atau E. Mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin. Nah, teman-teman, jadi sikap nasionalisme itu di masa kini bisa banget nih ditunjukkan dengan cara membantu sesama masyarakat Indonesia yang mana meskipun berbeda-beda suku, agama, ras, dan golongan, dan juga asal daerah nih teman-teman. Nah berarti yang mana nih teman-teman yang menggambarkan sikap saling membantu sesama masyarakat? Kita lihat opsi A, mengikuti kegiatan keagamaan, ini tidak ya, kurang tepat teman-teman. Kemudian yang D, memimpin musyawarah kepala desa juga kurang tepat. Belajar tari daerah juga kurang tepat ya teman-teman. Mengadakan kerja bakti juga masih kurang tepat. Berarti yang mana nih yang menggambarkan sikap saling membantu sesama? Yaitu yang A ya teman-teman, mengumpulkan bantuan untuk korban longsor. Nah ini merupakan salah satu nih teman-teman wujud nasionalisme di masa kini nih, dengan cara membantu sesama nih teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya, teman-teman, materi mengenai NKRI. Untuk mencegah tindakan anarkis yang mungkin saja muncul, pemerintah melarang pelaksanaan demonstrasi dari kelompok masyarakat tertentu di kawasan gedung DPR atau MPR. Pelarangan ini sesuai dengan sifat negara, yaitu A. Mencakup keseluruhan, B. Monopoli, C. Pemerintah, D. Menjamin keamanan, atau E. Memaksa. Kira-kira ini berkaitan dengan apa nih teman-teman, dengan sifat negara yang mana? Nah teman-teman, untuk soal ini yang paling tepat itu adalah yang B ya, sifat monopoli teman-teman. Nah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sifat monopoli itu yang dimiliki oleh negara? Nah jadi maksud dari sifat monopoli itu adalah sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola dan menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Nah, teman-teman, dengan adanya hak monopoli ini, konsekuensinya apa nih, teman-teman? Konsekuensinya itu adalah negara berhak untuk melarang berkembangnya faham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksud. Nah, jadi pelarangan demonstrasi yang dilakukan di gedung DPR atau MPR ini mencakup ke dalam salah satu sifat negara, yaitu sifat monopoli ya teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, materi mengenai Pancasila. Persamaan kedudukan warga negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia turut tercipta dalam lingkungan masyarakat yang dapat dicontohkan dengan A. Mau mengikuti program transmigrasi, B. Membayar pajak tepat waktu, C. Berkolaborasi dalam pemeriksaan kesehatan masyarakat, D. Saling membantu meringankan warga negara, atau E. Saling membantu dalam menolong orang yang tertimpa musibah. Nah, di sini teman-teman, kata kuncinya adalah persamaan kedudukan.
Di sini, teman-teman. Nah, ini berarti kalau misalkan di sila Pancasilanya, ini sila keberapa nih, teman-teman? Sila yang keempat ya, teman-teman. Ini ada sila yang keempat nih. Karena di dalam sila yang keempat itu, salah satu butir pengamalannya itu adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nah, berarti yang mana nih, teman-teman, dari opsi jawaban yang ada yang memperlihatkan kesamaan kedudukan antar warga negara? Kita lihat opsi yang saling membantu dalam menolong orang yang tertimpa musibah ini. Kurang memperlihatkan ya, teman-teman. Kemudian saling membantu meringankan warga negaranya juga kurang tepat. Berkolaborasi dalam pemeriksaan kesehatan masyarakat juga kurang tepat ya, teman-teman. Nah, membayar pajak tepat waktu. Nah, ini teman-teman nih, opsi jawabannya nih. Ini memperlihatkan adanya persamaan kedudukan warga negara. Jadi siapapun nih, teman-teman, warga negara dari kelas sosial manapun, dia wajib untuk membayar pajak tepat waktu ya, teman-teman. Selain ini menunjukkan kesamaan kedudukan, juga menunjukkan adanya kesamaan kewajiban bagi setiap warga negara nih, teman-teman. Berarti untuk soal ini yang paling tepat adalah yang B nih, membayar pajak tepat waktu. Sebentar dulu, teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, aku meminta kalian untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan juga aku meminta tolong kalian untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Kalau udah, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 ya, teman-teman, materi mengenai integritas. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi penanggung jawab serta kurir dari berkas-berkas administrasi sertifikasi profesi para pegawai yang lolos verifikasi. Respon saya adalah A. Tidak akan membocorkan hasil verifikasi karena bukan wewenang saya. B. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil verifikasi. C. Memberitahukan kepada keluarga tentang hasil verifikasi. D. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil verifikasi. Atau E nih, menolak karena tanggung jawabnya besar nih, teman-teman. Kira-kira yang mana nih harus kita lakukan ketika kita menjadi kurir dan juga penanggung jawab atas berkas-berkas administrasi, teman-teman nih, yang tentunya menggambarkan nilai-nilai integritas. Nah, teman-teman, karena soal ini berkaitan dengan integritas, maka kita harus ingat-ingat lagi nih, apa yang dimaksud dengan integritas. Jadi, integritas itu adalah sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, komitmen, serta penyelarasan antara perkataan dan juga tindakan, teman-teman. Nah, berarti, teman-teman, untuk soal ini yang paling tepat yang mencerminkan nilai integritas adalah yang mana nih? Itu yang A ya, tidak akan membocorkan hasil verifikasi karena bukan wewenang saya. Nah, ini berarti apa nih? Mencerminkan nilai apa nih? Kejujuran juga ya, teman-teman. Jadi ketika kita diberikan sebuah tugas atau kepercayaan untuk mengemban sebuah tugas itu, maka kita berusaha nih untuk tidak membocorkan karena bukan kewenangan kita ya, teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah yang A. Oke, teman-teman, masuk ke soal terakhir nih, materi mengenai bahasa negara atau bahasa Indonesia. Di sini ada kalimat nih, teman-teman. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan. Perbaikan kesalahan ejaan pada kalimat di atas adalah A. Makhluk harusnya makhluk tanpa K. B. Berkembang biak seharusnya ditulis berkembang spasi biak. C. Spesies harusnya ditulis miring. D. Agar diganti dengan supaya. E. Kepunahan harusnya pemunahan. Nah, teman-teman yang mana nih yang kira-kira ejaannya itu salah dan juga harus diperbaiki nih, teman-teman, di kalimat sini. Nah, kita lihat satu persatu opsinya ya, teman-teman. Opsi yang E dulu nih, kepunahan harusnya pemunahan. Apakah kira-kira ini adalah kata yang salah nih, teman-teman, kepunahan? Tidak ya, jadi ini udah benar nih, teman-teman, kepunahan nih, bukan pemunahan. Kemudian yang D, agar diganti dengan supaya. Ini juga salah ya, teman-teman, udah benar nih, menggunakan agar. Kemudian spesies harusnya ditulis miring. Ini juga salah ya, teman-teman, karena bukan merupakan istilah asing. Kemudian kita opsi yang A, makhluk dengan K, harusnya makhluk tanpa K. Ini juga
Salah ya, teman-teman. Jadi makhluknya itu dengan KH ini udah benar ya. Berarti yang mana nih teman-teman? Itu yang B ya. Berkembang biak seharusnya ditulis berkembang spasi biak nih teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah opsi yang B. Nah teman-teman, segitu dulu untuk pembahasan hari ini materi mengenai wawasan kebangsaan, dan semoga soal-soal tadi yang udah kita bahas bareng-bareng itu bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa membantu kalian untuk lebih memahami mengenai materi wawasan kebangsaan. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang lebih beragam. Dadah!